Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Dan bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia akan takut bila berhadapan dengan bahaya atau kematian. Dalam situasi lemah ini, manusia akan berusaha mencari pertahanan, baik dari diri sendiri atau dari orang lain. Dengan kata lain, manusia akan membutuhkan bantuan orang lain dalam hidupnya, sekalipun harus menempuh usaha yang berat. Seseorang akan mengorbankan segalanya demi kebaikannya. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil kali ini mengisahkan dua peristiwa penyembuhan yang dialami oleh orang yang tahu bahwa Yesus berkuasa memberikan kesembuhan. Seorang kepala rumah ibadat mendatangi Yesus dengan harapan anaknya akan hidup kembali yang telah mati. Ibarat sambil menyelam minum air, seorang wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan yakin bahwa dengan menjamah jumbai jubah Yesus saja, maka ia akan sembuh. Ia menjamah jubah Yesus dan sembuh. Setelah itu Yesus tetap pergi untuk membangkitkan anak dari kepala rumah ibadat itu. Dan anak itu pun hidup, bangkit dari tidurnya. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah menunjukkan kepada orang banyak dan juga kepada para murid bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Iman dan keyakinan kedua orang dalam kitab suci hari ini telah membawa berkat
bagi kehidupan, yakni kesembuhan dan kehidupan lagi. Dengan iman itu pula mereka akan mengalami kebahagiaan dalam hidup setelah disentuh oleh Roh Allah. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, apakah kita sudah beriman seperti yang dikisahkan dalam bacaan Injil tadi? Kita cenderung tidak mau merasakan kekuatan spiritual dan kuasa Roh Allah dalam setiap kesempatan hidup kita. Bahkan kita lebih sering menyalahkan Tuhan karena kita mengalami penderitaan, sakit, dan lain sebagainya. Seharusnya kita berserah kepada belas kasih Tuhan, karena dengan demikian Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Kesembuhan yang paling manjur adalah kepasrahan kepada Tuhan. Meskipun tidak selalu logis, tapi bila setiap penderitaan kita yang kita serahkan pada Tuhan akan membawa kebahagiaan yang sejati. Saudaraku yang terkasih, mari kita membangun sikap beriman yang militan, bukan hanya sekedar dalam kesesakan, dalam kebutuhan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari adalah tantangan dan usaha hidup kita. Jika kita berpegang pada penyelenggaran ilahi, maka Tuhan akan membantu kita dalam melalui setiap tantangan dan rintangan, entah itu sebagai tokoh masyarakat, rakyat biasa, penguasa, pegawai, petani, nelayan sekalipun. Maka saudara-saudari, sudahkah kita beriman walau hanya sebesar biji sesawi saja? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberikan kepada anak kepala rumah ibadat kehidupan baru dan kesembuhan bagi wanita yang sakit. Engkau melihat iman mereka akan Engkau. Maka kami mohon semoga kami yang lemah dan tak berdaya ini juga berserah kepadamu dalam setiap usaha dan karya kami. Semoga kami juga membawa sebanyak mungkin orang untuk kembali kepada belas kasih-Mu. Sertailah kami selalu dalam mewujudkan hidup beriman yang sejati. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu
yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.